Baik, perkenalkan nama saya Fakih Amsari. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 4C. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang kajian yang telah saya buat pada minggu lalu di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Arsitektur Enterprise ini adalah yaitu rencana struktur blueprint yang dibuat teknologi informasi sebagai pendukung kebutuhan bisnis organisasi atau perusahaan. Pada enterprise arsitektur ini dibutuhkan kerangka kerja arsitektur yang menyediakan metode dan tool-tool dalam pengembangan data untuk membantu merancang arsitektur enterprise. Kerangka kerja itu disebut dengan TOGAF atau The Open Group Framework. Pada TOGAF ini mempersembahkan sebuah metode secara detail bagaimana mengelola, membangun, dan mengimplementasikan enterprise arsitektur dan sistem informasi yang sering disebut dengan Architecture Development Method atau ADM. Pada enterprise arsitektur ini memiliki 4 jenis arsitektur, antara lain arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur application, dan arsitektur teknologi. Nah, pada TOGAF juga memiliki beberapa komponen dan struktur. Salah satunya Architecture Development Method atau ADM, merupakan bagian utama dari TOGAF yang menyajikan sangat rinci bagaimana memutuskan rancangan enterprise arsitektur secara spesifik dan bersumber pada kebutuhan bisnisnya. Pada ADM ini memiliki beberapa fase, antara lain arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity and solution, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. Di sini saya mengambil sampel dari salah satu artikel pada PT Perkebunan dan Perdagangan Gambar. Sesuai dengan hasil observasinya, bahwa belum ada sistem informasi dan penerapan sistem informasi yang terintegrasi pada PT Perkebunan dan Perdagangan Gambar ini. Dengan demikian diperlukan sebuah rancangan suatu sistem informasi. Untuk merancang SIS tersebut diperlukan kerangka kerja untuk pemodelan arsitektur perusahaan yang nantinya menghasilkan cetak biru dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengembangan sistem informasi. Pada bagian preliminary phase ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu menganalisis ruang lingkup organisasi, konfirmasi tata kelola dan dukungan kerangka kerja, menentukan framework arsitektur, menentukan dan membentuk tim organisasi arsitektur perusahaan, mengembangkan tool arsitektur, dan prinsip-prinsip enterprise arsitektur. Selanjutnya pada tahap rekrutmen manajemen. Pada tahap ini memiliki peran penting karena berkaitan dengan kebijakan manajemen dan rencana strategis. Sumber daya yang diperlukan dikembangkan yaitu business process, core business, dan organization issue. Pada core business ini, PT Perkebunan Perdagangan Gambar mengelola perkebunan dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman ini baik berupa bahan mentah maupun bahan jadi. Pada organization issue ini, sesuai hasil penelitian yang didapatkan, pada perusahaan ini adalah tidak adanya aplikasi ataupun sistem informasi yang mendukung proses bisnis perusahaan. Perusahaan mempunyai perangkat keras yang ada di setiap bagian dalam organisasi, tetapi tidak mampu menunjang proses bisnis. Selama ini, perusahaan menggunakan Microsoft Office dan accounting sebagai aplikasi penunjangnya. Nah, pada tahap ADM ini, pada bagian phase A ini arsitektur vision. Pada bagian ini ada beberapa bagian antara lain visi arsitektur, tujuan bisnis, sasaran bisnis, analisis value chain diagram dalam organisasi, struktur organisasi, stakeholder. Selanjutnya pada phase B, bisnis arsitektur. Pada tahap ini dirancang evaluasi tahap arsitektur visi dengan mendasar pada analisis value chain, tujuan bisnis, dan sasaran bisnis. Pada phase C, arsitektur sistem informasi.
Pada tahap ini terdiri menjadi 2 tahapan, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Arsitektur aplikasi ini di mana tahap ini membahas bagaimana jenis-jenis dari sistem aplikasi untuk mendukung dan memproses data yang diusulkan. Selanjutnya pada tahap arsitektur data, ini membangun arsitektur yang memiliki tujuan mendefinisikan kebutuhan data yang dipakai arsitektur aplikasi. Pada PSD ini teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur ini berguna untuk mendukung arsitektur bisnis dan sebagai sarana pendukung untuk mengimplementasikan arsitektur sistem informasi yang akan diusulkan. Selanjutnya pada PSE atau Opportunity and Solution. Pada tahap ini membahas peluang dan solusi dalam perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Selanjutnya pada phase F atau Migration Planning, tahap ini merupakan perencanaan migrasi dengan tujuan merencanakan proses peralihan teknologi menuju ke future system dan dijabarkan sesuai urutan implementasi aplikasi SI sesuai dengan prioritas. Pada phase G, Implementation Governance, pada tahap ini yaitu menyusun agar tata kelola sistem tata kelola teknologi informasi ini menjadi terstruktur atau terdata. Pada bagian PSH ini arsitektur change management. Tahap ini merancang untuk rencana bagaimana manajemen arsitektur akan dilaksanakan dengan memantau perkembangan dari teknologi dan perubahan pada lingkup organisasi. Pada interface hasil implementasi ini, tahap ini merupakan bagian interface yang merupakan hasil akhir yang dimana berupa tampilan aplikasi berjalan dengan fungsi yang dimiliki, melakukan pengolahan data di dalam interface yang dibuat. Nah, intinya pada TOGAF ADM ini berfungsi sebagai alat dalam menyelaraskan peluang dan solusi bisnis perusahaan dengan mengelola data dan informasi yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis perusahaan berbagai teknologi informasi. Hasil dari uji kelayakan arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang dilakukan dengan direksi perusahaan mendapatkan hasil validasi yang layak untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Sekian dari saya. Terima kasih.